tadi dari jawaban Koko atas pertanyaan Todd, yang Koko bilang tadi bahwasannya yang saya tangkap Koko itu menyamakan manusia yang menciptakan pesawat, mengilustrasikan manusia yang menciptakan pesawat atau mobil dengan Allah yang menciptakan manusia. Saya rasa itu benar-benar tidak bisa diterima ya Kok, karena Allah sebagai infinity yang tidak terhingga dengan manusia yang lemah. Saya rasa itu tidak bisa ya. Tapi mungkin Koko bisa koreksi saya. Mungkin itu dulu. Koko dulu yang menjawab. Ya, saya kan cuma mengilustrasikan. Sekali lagi, ilustrasi itu hanya menjelaskan aspek apakah manusia yang merancang kecelakaan. Jawabannya kan enggak. Nah, Tuhan itu menciptakan kita, itu diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas. Kamu bebas memilih. Begitu loh. Kalau Tuhan ciptakan kita tanpa kehendak bebas, ya kita jadi robot. Benar nggak? Tapi gini, saya kasih contoh ya. Kalau Tuhan itu menciptakan manusia itu tanpa kehendak bebas, manusia itu akan taat nggak sepenuhnya sama Tuhan? Kalau dia nggak punya kehendak bebas, ya akan taat. Ya taat lah. Benar kan? Ya, benar. Nah, ketika dia itu dia tidak punya kehendak bebas, maka dia tidak bisa pertama merasakan yang namanya indah itu apa? Nggak ada. Cantik, seni itu nggak ada. Karena seni itu melibatkan kan kehendak kita, bebas kita, kreativitas. Itu karena adanya kehendak bebas. Sekarang kalau Tuhan menciptakan manusia tanpa kehendak bebas, dan diciptakannya manusia adalah untuk memuliakan dia, itu konyol. Maksudnya begini, contoh. Bro, di Amerika, saya dengar katanya di Amerika itu ada satu boneka ya, yang diciptakan oleh seseorang, yang kalau dipencet itu nanti dia bisa ngomong gini, "Halo, good morning, you are so handsome." Tombol kedua dipencet, "I love you." Gitu ya, I love you gitu. Yang ketiga kalau dipencet, dia ngomong misalnya apa ya, good morning gitu ya. Sekarang pada waktu nih, misalnya kita sudah Sabtu malam jomblo begitu ya, aduh kok pingin ya dengar suara orang yang mengatakan I love you, terus kita dengerin tuh boneka bilang I love you, kita tergugah nggak? Gila, ini boneka bisa ngomong I love you. Aduh, aku cinta banget sama kamu. Tergugah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia ketika ngomong itu tidak dari hati. Karena sudah disetting. Betul nggak sih? Betul. Kebayang nggak kalau Tuhan menciptakan manusia tanpa free will? Apakah manusia bisa bersyukur? Kalaupun manusia bersyukur, sudah disetting sama Tuhan. Seperti layaknya robot itu berespon terhadap kita. Kan kita nggak pernah tuh ngucapin terima kasih sama AC. AC, thank you ya, kamu setiap kali kita lagi tidur kamu bekerja. Nggak pernah kan? Karena kita merasa bahwa loh, memang kamu diciptakannya ini tidak punya kehendak bebas memang. Ketika saya nyalakan on, kamu harus on. Ketika saya mau dinginkan, kamu harus dingin, begitu kan? Begitu. Oke kok, saya menanggapi yang tentang kehendak bebas. Tapi dari yang kita tinjau, dari yang kita ketahui selama ini, bahwasanya kehendak bebas itu mempunyai cost yang sangat mahal, sangat-sangat mahal, mengorbankan banyak manusia, bahkan penderitaan, bahkan untuk sebuah kehendak bebas akan banyak orang yang masuk neraka. Bukan begitu kok? Jadi saya rasa ini kurang fair gitu. Apakah jadi yang fair gimana menurut Bro Putra? Ini maksudnya gini. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, tapi ada yang bahagia karena kehendak bebas tersebut, tapi ada yang akan menderita sampai selama-lamanya, seperti di Alkitab.
bukankah itu istilahnya kos yang sangat mahal atau bisa dibilang tidak fair? Saya sebagai saya sebagai manusia yang punya teman selain punya teman agama lain gitu. Saya kalau misalnya mengingat dari Alkitab tentang keselamatan itu, saya sangat sedih, serius. Bagaimana mereka? Karena kalau keselamatan cuma dalam Yesus ya. Iya, bagaimana mereka? Coba saya sebagai manusia itu seperti pengen gitu menyelamatkan mereka, tapi mereka punya pegangan sendiri, gitu maksud saya. Maksud saya ya itu, karena dengan kehendak bebas itu kosnya sangat mahal, bahkan akan banyak pengorbanan. Jadi kenapa alam ya, makanya nanti saya akan jawab pertanyaan bro ini kan sebenarnya tentang predestinasi juga kan ya. Benar nggak pilih sebelum dunia juga dijadikan, kok bisa sih keselamatan cuma ada dalam Yesus? Sebelum saya jawab ke sana, saya ingin tanya dulu sama bro. Supaya Tuhan dibilang adil, itu harusnya bagaimana? Ciptakan manusia harusnya bagaimana? Tanpa kehendak bebas kah? Atau dengan kehendak bebas? Saya rasa jika saya jadi pencipta, saya akan mencari jalan, maksudnya tanpa ada menyakiti orang lain, karena saya mah. Oh iya, caranya gimana dong? Contohnya. Soalnya kayak kita gini, kita kan seringkali ya, kita itu kayak mendikte Tuhan, harusnya Tuhan memperlakukan begini dan bukan begitu kan? Yep. Dan di kacamata kita kayaknya Tuhan nggak adil dan nggak fair, benar nggak? Yap. Makanya sebelum ke sana, saya kan tanya dulu. Menurut bro, lebih baik manusia diciptakan tanpa kehendak bebas atau dengan kehendak bebas? Itu dulu, jawab dulu. Oke, di situ saya tidak bisa menjawab. Lalu, tapi saya ingin mengatakan, lalu mengapa alam ciptakan manusia? Loh, Allah menciptakan manusia jelas supaya manusia menikmati dia. Hanya karena itu? Hanya karena untuk manusia menikmati dia dan memuliakan Tuhan, iya. Itu tujuan manusia diciptakan. Tapi banyak manusia yang dikorbankan. Loh, makanya gini bro, kita itu jangan salah kira. Makanya saya mungkin bro Putra belum lihat yang beberapa waktu yang lalu. Nah, nggak apa-apa, saya kasih analogi lagi ya. Saya kasih analoginya begini, ada 10 keluarga yang miskin. 10 keluarga miskin. Bro Putra ini ceritanya orang yang sangat kaya raya dan dermawan. Dari 10, bro itu cuma pilih 3. Sengaja cuma pilih 3. Ya. 3 kakak ini diambil, dimodalin, anaknya disekolahin ke luar negeri, dan akhirnya ceritanya 3 kakak ini berhasil. Ya, jadi orang kaya lah. Saya mau tanya, kenapa 3 orang ini menjadi berhasil? Jawabannya, karena Bro Putra yang tolong, betul nggak? Iya. Ya, kenapa 7 ini enggak? Karena saya tidak menolong. Salah, bro. Jawabannya karena memang dari awal miskin kok. Dari awalnya miskin. Bro, begini, kita diselamatkan karena anugerah. Tapi manusia itu mati karena dosanya. Begitu loh. Jadi kita semua, jadi kacamatanya sekarang kita ganti. Kan kita bilang gini, Tuhan kalau adil harusnya selamatkan semua kan? Ya. Nah, pikirannya dibalik, salah. Kita semua harusnya mati. Nggak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Saya tunjukin ya. Nanti saya setelah ini saya akan jawab lebih sistematis karena saya sudah siapkan si PowerPoint-nya. Tapi gini, karena ini kan kita enak bisa tektokan ya. Nah, saya akan tunjukkan satu ayat. Coba ya kita lihat sebentar. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 60, saya kok agak lupa ya. 63 ya, ayat ke-6. Sebentar, kok saya tadi jadi lupa ya. Yesaya 61 kalau nggak salah. Ayat yang ke... Sebentar ya. Saya tiba-tiba lupa.
Kesaru. Nggak apa-apa kok. Apanya aja kok. Gini ya. Saya agak lupa ayatnya. Teman-teman nanti netizen boleh bantu di dalam kolom komentar yang isinya begini, kesalehan kita kayak kain kotor. Kesalehan kita kayak kain kotor. Kain kotor itu kalau di dalam bahasa aslinya itu kain yang bukan sekedar kotor saja, tapi dianalogikannya itu kayak orang softtek gitu loh. Softtek yang habis kena cairan menstruasi, kena darah. Kesalehan kita seperti itu. Jadi begini, semua manusia di hadapan Tuhan itu kayak begitu. Apakah layak diselamatkan? Saya pakai analogi lagi ya. Itu ada Yesaya 64 ayat ke-6. Nah, tuh. Terima kasih ya. Tadi saya sudah siapin sih. Cuma thank you. 64 ayat ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kita punya dulu perspektif itu dulu. Semua manusia itu mati. Sama halnya kayak gini bro. Contoh ya bro. Bro punya ini nggak binatang piaraan bro? Nggak ada ya? Pernah dulu ya. Apa bro? Boleh tahu? Harimau? Anjing kok. Anjing ya. Nah bro, kalau misalnya maaf. Kalau lihat tai anjing apa mau disimpan atau mau dikoleksi, disimpan, apa mau diawetkan? Dibuang. Atau dibuang? Dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena nggak berguna. Betul nggak? Iya. Nah, kita di hadapan Tuhan, saya pakai analogi itu ya. Kita itu kayak tai. Siap. Serius. Kita itu sekotor itu. Siap. Nah, sekarang begini. Kok bisa kita ngomong Tuhan nggak adil? Loh, kalau adil, mati semua. Makanya untuk dia menunjukkan adil dan kasih, dia pilih. Dia pilih dari sekian banyak, dia pilih. Kalau adil mati semua. Kalau fair loh ya, ngomong fair, nggak ada yang diselamatkan. Mati semua. Jadi perspektifnya bukan begini. Oh kalau adil selamatkan semua. Enggak begitu. Karena manusia itu di hadapan Tuhan seperti kotoran anjing. Kita itu kayak kita lihat kotoran anjing lah. Kita nggak patut kok. Apakah manusia patut untuk diselamatkan? Jawabannya enggak kok. Apakah Tuhan layak? Maksudnya Tuhan wajib menyelamatkan manusia? Jawabannya enggak. Sekarang gini bro. Bro coba ambil posisi sebagai Tuhan ya. Menciptakan Adam dan Hawa. Perintahnya kepada Adam dan Hawa apa? Buah dalam taman ini kamu boleh makan. Semuanya kamu boleh makan. Cuma satu yang nggak boleh. Cuma satu aja yang nggak boleh. Ya, itu pengetahuan baik dan jahat. Menurut bro itu susah atau gampang bro? Gampang. Nggak sulit. Ya, nggak sulit. Nah, kalau dibalik baru sulit. Benar nggak? Semua nggak boleh, cuma yang di tengah aja yang boleh. Itu sulit. Sekarang bro, kalau misalnya menjadi Tuhan nih ya. Gila nih manusia goblok banget ya. Saya bilang boleh semua, cuma satu tengah jangan. Kok kamu mau sih ditipu oleh iblis? Misalnya begitu ya Tuhan pikirnya. Kamu bodoh banget. Misalnya gitu ya. Misalnya Tuhan ya. Tuhan, saya bukan ngomongin bro putra ya. Misalnya dia ngomong sama Adam, sama Hawa. Gila, kalian itu susah ya. Kok keras kepala banget. Saya sudah bilang kalau kamu makan, kamu mati. Kok kamu nggak percaya saya sih? Udahlah kalau gitu saya hilangin semua deh. Bisa nggak Tuhan gitu? Bisa. Bisa banget loh. Bisa banget. Seperti layaknya manusia menciptakan sebuah handphone dan itu gagal, boleh nggak kita buang? Boleh. Boleh dan tidak menjadi salah loh. Nah, saya berharap perspektif inilah yang kita bawa dulu sebelum kita melihat bahwa Tuhan ini nggak adil. Enggak, kalau justru adil, nggak ada yang selamat. Semua mati. Begitu. Coba saya jelaskan ya, bro. Ini kurang lebih ini boleh sedikit cicipan lah ya. Saya jawab abis ini dengan
dengan slide supaya ini nanti boleh menolong. Ya? Ya. Ya. Thank you ya, Bro ya. Ya. Makasih ya.